Hai guys, ketemu lagi dengan videoku kali ini. Kali ini kita mau memetik cabai dulu ya guys. Dan kebetulan ini aku masih istirahat ya kan. Putarlah dulu suntilku ini biar semangat yang memetik cabai ini ya kan guys. Dan di sini kita sedang memulai pemetikannya guys. Dan kebetulan ini adalah petik pertamanya ya guys. Cabai yang kemarin itu yang kuurus akhirnya dipanen juga ya kan. Karena kebetulan harga cabai hijaunya sudah mulai menaik ya kan. Udah lumayan lah seperti hari-hari yang lalu ya kan, lumayan lah untuk hari ini, makanya semangat aku jadi mengutiknya guys. Dan karena kebetulan ya kan ini petik pertama jadi belum semua berbuah, masih sedikit dapatnya gara-gara kutahannya ya kan, makanya agak lumayan dapatku karena memang belum semua ini berbuah, masih namanya kalau kutip pertama kan gak rata dia berbuahnya semua guys. Nanti kalau kutip kedua ketiga nanti barulah lumayan banyak buahnya, begitu dia ceritanya. Dan karena cuaca akhir-akhir ini tidak stabil ya guys ya, kadang hujan kadang panas ya kan, pagi-pagi panas sore-sore sudah hujan, jadi kita tidak mengetahui kapan cuaca ini membaik ya kan. Yang penting kok lagi gak hujan gini dikerjakan apa yang bisa dikerjakan guys, begitulah dia kira-kira. Dan kalian lihatlah itu aku sedang memetik cabenya guys. Di sini seperti yang aku ceritakan kemarin ya guys ya, karena ini bibitnya bukan bibit unggul sebenarnya. Ini sebenarnya bibitnya bibit asal-asalan guys. Kalian tahu nggak asal-asalan? Karena ini bukan bibit sebenarnya ini. Kemarin ini yang dikasih ibu mertuaku ya kan. Terus karena banyak biji-bijinya di bawah kan aku mau buang, cuma sayang aja kurasa membuangnya kan. Ku coba lah kan, ku bibitkan, ku bawa ke ladang ya kan, mana tahu tumbuh gitu loh rencanaku. Kalau tumbuh kalau enggak gitu, pasrah aja sebenarnya. Karena memang aku di situ bukan rencananya mau nanam cabai itu gitu, dia bukan menanam cabai hijau, karena kemarin aku persiapkan untuk menanam cabai rawit sebenarnya di lahan ini gitu. Baru kan ku bawa ke ladang, ku tanam ku bibitkan lah kan, rupanya tumbuh dia bagus kan. Sayang diabaikan, gimana kalau ditanam tah jadi tenggak kan, gitulah prinsipku kan guys. Karena mencoba nggak mengapa ya kan, ngapain kita sanksi, kita coba aja gitu. Gara-gara sudah tumbuh bibit cabainya kan, cabai besarnya kan, mau tidak mau ku tanam lah kan, sayang juga guys karena memang cantik. Aku pun heran kok bisa kayak gini bagusnya bibit cabeku ini, karena udah 3 kali aku menyemaikan cabai kan, nggak pernah secantik itu. Ini yang nanamnya ya kan asal-asalan ya kan, tiba-tiba tumbuhnya cantik. Dan begitulah kehidupan ini guys, jangan terlalu sepele melihat orang lain guys, seperti aku terpukul ya kan guys. Karena apa, tengok ya kan, sepele kali nengok apanya itu bibitnya itu, tiba-tiba tumbuh cantik bagus pula ya kan. Sebenarnya sanksi juga ya kan, kayak mana nanti buahnya ini gitu juga ya kan, karena memang nggak tahu gimana buahnya, besar pendek kecil nggak tahu lah ya kan. Namanya pun ya kita lihat kayak mana bentuk cabainya. Puji Tuhan bertahu, kalian lihat lah cabaiku itu besar-besar, panjang-panjang. Dan begitulah, seperti ada pepatah, jangan sepele melihat hal yang kecil, karena hal yang kecil itu akan berubah menjadi besar. Betul pengalaman pribadi guys. Makanya buat teman-teman semua ya kan, jangan suka menyepelekan siapapun apapun. Karena apa? Karena jika kita sepele dengan masalah apapun dan pada benda apapun, kita akan terkejut guys. Karena apa? Belum tentu yang sepele itu akan tidak menghasilkan yang terbaik seperti cabaiku ini. Dan lihat kan, sepele aku kemarin. Sebenarnya aku pun kayak was-was gimana nanti cabaiku ini ya, bagus atau enggak gitu ya pikirku kan. Cuma berserah sama Tuhan aja lah gitu pikirku bertahap. Lihat tiba-tiba berbuah. Pertama kulihat kan pendeknya cabaiku ini, nanti pikirku bertahap lihat buahnya ya, bukan pohonnya. Terus lama kelamaan rupanya memanjang dia. Disitulah aku takjub, terima kasih Tuhan masih bisanya aku merasakan bagaimana rasanya memetik cabai. Inilah kalian lihat lah kan, apa nggak bersyukur kali aku dari bibit-bibit yang nggak tahu lagi lah ceritanya kayak mana menjelaskan bibit ini ya kan guys. Tapi itulah yang harus kusyukurin setelah perjalanan panjangnya guys, saat mengurus dan merawat cabaiku ini. Karena sudah pada saatnya dipanen ya kan, kulihatlah hasilnya ya, yang ku kerjakan
berapa bulan ini kan. Lihatlah hasilnya dan lihatlah buah cabenya tidak mengecewakan. Sebenarnya aku senang juga loh guys, karena apa, nggak nyangka kali aku kayak gitu buahnya di luar ekspektasiku sebenarnya. Itulah terkadang ya kan, kurang bersyukur tadi, padahal gak ada aku kasih komposnya itu tidak, ini cabai tanpa kompos ini guys, gak ada kompos, hanya pupuk saja aku taruh di sini, sama aku pompa pestisida sama inseknya aja, hanya itu aja, yang lainnya nggak ada, nggak pakai kompos aku sedikit pun cabeku ini. Itulah kasihannya aku nengoknya ya kan, tapi tahu diri juga nih cabeku ini guys. Kalian tengoklah dulu kan, buahnya lumayan juga nya, hanya mengandalkan pupuk aja pun dia kan masih bisa dia berbuah. Putik pertamanya lumayan juga nih dapatku. Kalian tengoklah dulu cabeku ini, beginilah kan, tidak dibawa ke salon pun dia udah pirang, nggak dikeritingkan pun udah keriting. Itulah di antara beberapa pohon, berapa puluh pohon yang bagus, ada juga nya tersempil ini. Kalian tengoklah dulu ini yang dipirang ini, kawannya bagusnya dia pirang sendiri, keriting sendiri ya kan. Dan itulah penyakitnya, penyakit cabai ini guys. Kalau mati muda itu di cabeku ini, untuk cabeku yang nggak ada, karena ada kemarin teman ku tengok dari sosmed kan cara mengatasi layu fusarium itu, dan aku mempraktekannya di kebunku. Lumayan, nggak pernah, memang udah 2 kali aku bercabai rawit dan cabai hijau ini tidak ada yang kena layu fusarium, karena aku udah tahu cara mengatasinya. Tapi yang ini tadi loh guys, yang mengecil itu, yang keriting pirang itu, sakit kali kepala aku. Kayak mana lah itu, kadang ku cabuti loh, gerem aku nengoknya. Daripada semak ya kan, mata nengoknya ya kan, cabut lah dia situ, biar situ mampus dia, pikirku. Dan di sini kan guys, aku ditemani anak sulungku, kami berdua mengutik cabainya. Dan itulah dia guys, yang selalu menemani mamanya mengutik cabai, karena memang hari Sabtu kan mereka libur guys untuk tingkat SMA. Jadi pergunakanlah ya kan, membantu mamanya mengutip cabai di ladang, karena memang mengutip ini ngantuk kali kok sendirian guys, harus ada maunya teman. Sebenarnya sih bisa sendirian, cuma lambat kan, jualnya pun nanti jadi lama sore gitu loh. Terus kalau ada yang menemani kan cepat selesainya, cepat dijualnya, begitu dia. Dan begitulah akhir cerita kita guys. Maaf tidak ku videokan sampai selesai, karena apa? Karena hujan sudah mau datang guys. Sudah gelap gelita di tempat kami ini ya kan. Nanti kalau sudah basah nggak bisa lagi dikutip cabainya guys, rusak nanti batangnya guys. Jadi kita sudahi dulu lah video kita ini ya guys. Terima kasih buat teman-temanku yang sudah menonton videoku. Salam sukses buat kita semua. Bye bye.